Kurnia Kusumaningrum, NIM 243026031 dari Prodi Sistem Informasi. Mata kuliah PBO. Di sini saya menjelaskan tentang inventory barang, di mana prosesnya itu ada ID barang, ada harga, jumlah, lalu ada tanggal masuk, dan juga ada nama barangnya. Dan tombolnya itu ada tambah, save, delete, sama ada ID. Di sini kami menampilkan list view untuk menampilkan data barang tersebut. Jadi simak videonya, saya akan menjelaskan. Tentang bagaimana desain saya pada tabel inventory. Nah, di sini saya ada ID barang, nama barang, jumlah, harga, tanggal masuk. Lalu di sini ada list view-nya, sama ya ini, sama yang ini tuh. Terus lalu ada tombol buttonnya, ada add, save, edit, sama delete. Nah, di sini ini tuh dibuat menggunakan label ya pada toolbox-nya. Nih, pakai label yang ini. Nah, ini pakai label, tulisannya dari ID barang sampai tanggal masuk. Lalu kita ke bagian ini, text box. Jadi di sini saya menggunakan text box yang ini. Yang text box yang ini untuk membuat ininya. Lalu untuk mengganti ininya itu ada di bagian desainnya ya. Di bagian desainnya pakai txt id. Lalu yang ini itu pakai txt nb. Nb itu nama barang ya, sesuai dengan yang ini. Ada jumlah, txt jumlah, dan ini ada txt harga. Menggunakan txt hrg. Lalu di sini tanggal masuknya ini tidak menggunakan txt ya teman-teman, dan ini tuh menggunakan date. Jadi untuk tanggalnya kita menggunakan date time picker ini ya. Oke. Menggunakan date untuk tanggal masuknya ada di bagian bawah sini. Nih, jadi untuk tanggalnya ini tinggal diganti aja ya teman-teman. Ini mau misalnya tanggal 27 atau 28 itu saya ubah menjadi tanggal 28. Jadi tanggalnya 28 seperti ini, saya ubah lagi menjadi tanggal 27. Jadi otomatis dia berganti seperti ini. Lalu di sini saya akan menjelaskan bagian list view-nya. Di list view-nya ini saya di desainnya itu list view seperti ini ya. Jadi yang sebelumnya itu list view 1, jadi saya edit jadi list view. Dan di sini itu cara untuk membuat kotak-kotaknya dan mengisi formnya yang ada di edit barang, nama barang, jumlah harga itu ada di edit columns-nya ya teman-teman. Nah, jadi sebelum kita membuat ini, kita itu pertama itu harus membuat view-nya dulu. Jadi view-nya kan sebelumnya yang ini kan teman-teman, yang large hilcon, jadi diganti jadi details. Lalu habis itu kita ke bagian view-nya itu ada di bagian property ya. Kita cari dulu view-nya ya teman-teman ya. View mana sih view-nya nih. Jadi view-nya itu diganti jadi detail. Habis jadi detail, Graceland-nya itu diganti jadi true. Nah, diganti jadi true. Ini kan sebelumnya false dan ini juga sebelumnya false, kita ganti menjadi true seperti ini. Oke. Lalu kita edit column-nya teman-teman. Nah, ini kan sebelumnya kosong nih, kita tambahkan melalui add. Jadi misalnya add nih. Ya, dipencet add itu kita tambahkan tabel. Nah, jadi itu kita tambahkannya itu cukup di sini aja ya teman-teman ya. Yang ini tidak usah diganti ya.
Mau diganti ininya juga nggak apa-apa sih, sesuai nama barang ininya, cuman ininya tuh tidak terpengaruh ya sama codingan dan yang lain-lain. Jadi kita cukup mengganti yang bagian teksnya aja. Jadi teksnya itu sesuaikan ya teman-teman, jadi ID barang, dan ini kita menggunakan left ya, karena di center ini tidak bisa diklik, jadi ini modelnya tuh left ya, bagian left. Lalu weight-nya ini kan dari tadi itu tuh 60 ya teman-teman, jadi 60 itu kita ganti ke 100 ya. Jadi sesuaikan aja nama barang center 100 seperti itu, jumlah center 100, harga seperti itu, lalu add, lalu pencet OK. Nah, yang tadi teman-teman pada view tadi ini tuh untuk menampilkan tabelnya untuk yang grid line sama raw select ya, untuk garis-garisnya yang ini ya teman-teman ya, juga sama menampilkan list view-nya gitu. Dan kita ada di tumble buttonnya. Di tumble buttonnya ini kita mengganti dulu ini ya, bagian tulisannya teman-teman ya, itu cukup di appearance ya, kalian pencet yang bagian teks, tinggal diganti aja add, terus save, lalu edit dan delete ya, di bagian ini ya. Dan kita untuk pemanggilannya kita menggunakan desain ya teman-teman. Jadi ini untuk memanggil buttonnya ini ya, yang tadi teks, yang ini untuk pemanggilan buttonnya. Jadi ada button add, ada button save ya, ada button save, ada button edit seperti ini, dan juga ada button delete nya seperti ini ya tuh. Oke, segitu penjelasan saya mengenai desain ini. Jadi ini untuk tambah, ini untuk save, ini edit, dan ini delete. Oke, desainnya seperti itu. Sekarang saya akan menjelaskan codingannya teman-teman ya. Nah, di sini tuh kita itu harus mengkonekkan dulu ke database-nya teman-teman ya. Ini codingannya itu kita harus mengimport dulu MySQL data dan MySQL client-nya. Dan di sini itu kita panggil dulu ya. Untuk koneksinya itu kita menggunakan MySQL lah. Di sini itu belum terintegrasi dengan MySQL ya teman-teman. Jadi kita perlu pada di nugget ya. Pada di nugget ini nggak bisa dipencet bagian ini. Nah, oke, di bagian tools, lalu di nugget package manager. Lalu kita ke yang ini, manager nugget packer. Dipencet aja. Nah, lalu kita install dulu ya. Di browse kita cari dulu MySQL data. Oke, jadi sebelumnya kita MySQL data. MySQL data. Oke. Nah, kita download yang ini ya teman-teman ya. Jadi klik aja, klik 2 kali. Habis itu ini, lalu install ya teman-teman. Ini karena saya sudah menginstal, jadi saya tidak menginstalnya lagi ya. Jadi nanti pencet install, nanti otomatis langsung terinstall ya teman-teman. Jadi sebelum membuat modul kita harus konekkannya database-nya dulu ya, seperti ini. Lalu kita ada data reader. Data reader itu untuk membaca koneksinya ya teman-teman ya, sama membaca untuk database-nya juga. Nah, di sini kita pakai server localhost dan itu ada usernya, itu ada ID, root, sama passwordnya buat database-nya ini. Jadi database-nya kita ada di phpMyAdmin. Kita klik aja sampipinya ya, kita jalanin dulu. Ini sudah saya jalankan ya teman-teman. Ini kita tinggal ke adminnya dulu. Dan kita cara membuat database-nya gimana? Tinggal klik aja new project ini ya, tinggal dibuat aja database-nya, misalnya seperti ini. Nah, ini tinggal nama database-nya apa, lalu tabelnya apa, itu di generate sendiri. Ini kita klik aja ya, contohnya seperti ini. Nah, di sini saya membuat tabel luas nih. Nah, tabel luas itu isinya apa aja sih teman-teman? Nah, di sini kita itu ya tinggal ditambahkan aja ya nama barang, jumlah harga, dan tanggal masuk. Nah, kita pergi ke struktur ya.
Nah, di struktur ini tuh ada nama-nama database-nya ya. Di sini ada ID barang itu menggunakan integer. Jadi integer itu untuk angka. Jadi ID-nya itu menggunakan angka saya, dan nama barangnya itu menggunakan huruf. Jadi pakainya varchar, lalu jumlah itu juga pakainya huruf, dan harga itu desimal ya. Jadi untuk tanggal masuknya tetap menggunakan date ya, seperti itu. Ini nanti kenapa saya tidak mengisi lagi misalnya ID barangnya berapa, itu karena tadi udah terintegrasi secara otomatis ya. Ini tinggal di save aja ya teman-teman, nanti jadinya seperti ini. Oke. Dan kita lanjut ke sini. Oke, penjelasannya yang ini. Nah, lalu ini ada koneksi, jadi ini mengoneksikan. Jadi bedanya yang ini sama yang ini apa? Kalau ini koneksi aja, kalau ini pakai MySQL-nya ya teman-teman ya. Jadi untuk koneksi tambahan. Lalu di sini ada konektor, ini untuk mengonekkan juga. Habis itu ini untuk membukanya open. Lalu ini untuk message book-nya. Jadi message book-nya itu ada perintahnya. Jadi koneksi kalau sudah terbuka itu informasinya itu ada. Jadi ada informasinya untuk ditampilkan. Habis itu ada MySQL application. Jadi di mana itu ada koneksi gagal. Itu tuh dia akan memberikan kayak kesalahan seperti itu. Ada button dan juga ada ikonnya. Lalu di sini terjadi kesalahan lagi messengers ya. Jadi di sini yang ini untuk koneksi gagal, yang ini untuk terjadi kesalahan gitu ya teman-teman ya. Langsung di end entry aja, langsung end sub dan end module gitu ya. Nah, lalu setelah kita membuat modulnya, di sini saya menggunakan modul 2 ya, harusnya modul 1 ya teman-teman, tapi ini saya ganti modul 2. Jadi sebelumnya saya membuat modul 1 tapi tidak terintegrasi, jadi saya hapus dan ganti modul lagi. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian codingannya ya. Nah, di sini kita harus import dulu ya, agar dari sistem ke database-nya itu bisa berjalan dengan baik. Jadi melakukan penggabungan pada Windows Form dan juga visual pada elemennya. Lalu di sini kita import MySQL data dan MySQL client yang berada di Nugget tadi ya, terus Nugget tadi. Lalu ada di sini publikas from 1. Jadi from-nya ini namanya from 1 ya teman-teman. Ini sesuaikan dengan yang ini. Jadi list view, yang list view itu yang tadi ya teman-teman. Yang ininya, yang bagian kotaannya ini namanya list view. List view 1. Ya, ini pada tombol list view tinggal diklik aja 2 kali. Cara ngodingnya seperti ini. Nah, lalu kita panggil ya menggunakan ini dim as list view item. Jadi itu kita pakai item karena apa? Karena di dalamnya itu termuat beberapa jenis item. Jadi harus dipanggil menggunakan item. Nah, lalu di sini kita panggil satu-satu. Ada txt id. Lalu ini teksnya itu dimunculkan. Untuk memunculkan teksnya kita menggunakan teks, lalu item dan sub item gitu. Jadi ini ada nomor 1, 2, 3 ya, berdasarkan nomornya. Lalu nama barang, jumlah, harga, value ini, dan tanggalnya itu kita tidak sama seperti ini ya teman-teman ya. Jadi tanggalnya itu pakai value ya, bukan pakai teks. Jadi itu otomatis tadi teksnya. Jadi melalui data yang di sini tadi yang bisa diganti-ganti itu ya. Ini menggunakan to date time ya. Menggunakan to date time ya, bukan pakai sub item ya teman-teman ya. Karena ini ada date. Jadi date itu tanggal dan waktu. Jadi kita panggilnya menggunakan tanggal dan waktu. Lalu lanjut, ini ada untuk menampilkan datanya, dan ini untuk mengonekkan lagi. Ini untuk nge-close-nya. Untuk close ada open, ada select. Nah, di sini tuh ada dim perintah. Ini MySQL command. Ini tuh untuk menampilkan tabel UAS. Tabel UAS itu di mana sih? Di bagian ini ya. Tuh. Kita klik PHP My Admin-nya. Nah, tabel UAS-nya itu ada di sini ya. Untuk memanggil di list view-nya tadi. Oke. Untuk memanggil di list view-nya tadi ya teman-teman.
Lalu habis itu list view item clear. Nah, clear itu untuk menghapus. Nah, ini tuh untuk membaca perintah, membaca dan untuk mengeksekusi ya. Jadi pembaca sama dengan perintah execute reader untuk mengeksekusi dan membaca. Lalu pembaca read, jadi ditulis lagi ya teman-teman. Habis itu pakai dim. Terus ini pakai item, sub item pembaca. Nah, di sini tuh kita tulis ya ID barangnya, nama barang, jumlah, harga. Ini tadi pakainya tetap ya date to time tadi seperti yang di atas pembaca, jadi tanggal masuk pakainya date short date string, jadi pakai date ya teman-teman karena ini tanggal. Jadi bedanya sama yang ini karena ini tuh teks aja pakai textbook tadi ya, ini tuh pakai textbook tadi dan sedangkan ini pakai data time picker, jadi itunya terusnya udah beda, jadinya kenapa nggak pakai ini ya karena itu ya. Dan ini list view 1 item pembaca close, habis itu maxbook gagal. Jadi itu maxbooknya itu bakal menampilkan data kalau misalnya datanya itu terjadi error ya. Jadi otomatis nanti kalau misalnya saya jalankan datanya error itu sudah gagal menampilkan data seperti itu ya. Lalu di sini saya pada codingan btn save. Nah, btn save itu ada di desain ini ya. Di desain btn save-nya. Nah, di sini dipanggil dulu ya, tabel luasnya dipanggil dulu, lalu ditulis namanya yang ada di tabel luas pada ini sum pp-nya ini pada bagian adminnya. Ada ID barang dipanggil semuanya. Ini pakai underscore karena dipanggil, habis itu dikonekkan lagi ke MySQL ya. Lalu ada kita pakai add with value. Jadi itu value itu untuk menambahkan gitu ya, menambahkan ID barang, nama barang. Ini pakai memanggil txt tadi ya. Ini tuh untuk memanggil txt-nya yang ada di sini. Ini txt-nya dipanggil semua. Ini pakainya tadi DTP, bukan pakai txt ya. Gitu. Nih, dipanggil semua seperti ini pada bagian save-nya. Jadi itu kenapa ini codingannya itu seperti ini ya teman-teman, karena ini tuh dipanggil satu-satu ya semuanya ya. Jadi nama barang dari BTN yang pertama sampai yang terakhir itu kita dipanggil satu-satu ya teman-teman ya. Jadi untuk memproses datanya itu biar terintegrasi secara real time gitu. Jadi biar tidak ada tombol yang tidak aktif, jadi semuanya aktif, makanya kita harus memanggil satu-satu datanya gitu ya. Jadi kalau tidak memanggil satu-satu nanti datanya buttonnya tadi nggak bisa dipencet gitu ya. Jadi ini tinggal dikasih aja nama, jumlah, tanggal gitu. Nah, waktu itu di sini ada data berhasil ditambahkan, jadi ada message-nya nanti saya jelaskan message-nya ini setelah saya run ya teman-teman ya. Nanti pokoknya ada tulisan data berhasil ditambahkan, jadi kalau misalnya gagal nanti kesalahannya kesalahan menampilkan datanya seperti apa. Kalau misalnya ada kesalahannya itu ada tulisan peringatan kesalahan seperti itu. Nah, di sini untuk mengosongkan from ini tadi itu dikasih clear ya teman-teman ya. Untuk mengosongkan semuanya itu pada mengosongkan ini semua itu menggunakan clear nih ya, txt id, nb, jumlah, harga, dan tanggalnya. Lalu di sini ada btn edit, itu sama aja ya, di sini ada update. Nah, bedanya sama yang lain tadi apa? Kalau di bagian edit itu ada update-nya ya, karena kita mengupdate, jadi kita tambahin update-nya pada ini btn yang editnya, karena kita mengganti datanya gitu ya. Seperti ini codingannya teman-teman. Sama ini menggunakan additive with value, terus dipanggil semua lalu seperti ini. Dan kita mengeksekutnya dengan non query ya teman-teman. Jadi dimnya itu sudah
menggunakan hasil. Jadi kita menggunakan hasilnya itu untuk mengeksekusi hasil pengeditannya menggunakan execute non query. Nah, jadi itu if hasilnya ini itu lebih dari 0 ya. Gitu. Jadi bisa 1 2 3 4 gitu. Kita menggunakan lebih besar dari 0. Adalah ini kalau misalnya data berhasil diperbarui ya. Ada message box-nya nanti keluar seperti ini, informasinya seperti ini. Lalu kita menampilkan data codingannya lalu kosongkan from. Nah, setelah itu kalau misalnya datanya gagal bagaimana? Datanya tidak ditemukan atau gagal diperbarui. Jadi kesalahannya itu memunculkan message box-nya seperti ini ya. Nah, lalu terus jadi kesalahan ya. Ini tuh kalau yang ini sama ini bedanya apa? Kalau yang ini tuh tidak ditemukan atau gagal diperbarui gitu. Kalau yang ini tuh ada kesalahan gitu. Jadi beda ya teman-teman ya. Kita nganunya beda. Lalu ini tuh from 1 loadnya itu kita pakai from 1 ini ya. Itu kita mengkoneksikan lagi dan menampilkan datanya lagi. Setelah itu pada btn delete ya, delete yang ini. Diklik aja 2 kali untuk codingannya, lalu nanti otomatis keluar seperti ininya. Nah, lalu di sini itu kita pakai 10 ya teman-teman ya. Jadi txtid text 10. Nah, habis itu kita itu pakai apa? Kita pakai nif ya. Ada bagian ininya kita pakai codingannya nif ya. Jadi untuk menghapus datanya kita menggunakan nif. Nah, di sini itu ada message show ya. Jadi pilih data yang dihapus dari list view terlebih dahulu. Ya, jadi peringatan. Jadi itu kita nanti di sini tuh kita apa ya, kayak hapus datanya dulu lah. Misalnya ini nama ID barangnya nomor 2, nama barangnya motor, jumlahnya 3, harganya berapa, 5.000, tanggalnya misal tanggal 27 November gitu. Nanti diklik aja, habis itu nanti tinggal di delete. Jadi itu kita harus mencet ini dulu, habis itu baru di delete seperti itu ya. Dipencet dulu list view-nya. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian message box yang apakah Anda yakin untuk menghapus data yang ini. Jadi kita menganu perintah lagi. Jadi takutnya untuk kalau misalnya kita salah pencet tiba-tiba menghapus datanya gitu ya. Jadi kita setuju nggak nih kita kira-kira ingin menghapus datanya seperti itu ya, kira-kira ya teman-teman. Lalu di sini tuh ada konfirmasinya. Jadi itu untuk konfirmasinya itu dipanggil teman-teman ya. Kita di coding konfirmasi, apakah kita perlu konfirmasi untuk menghapus datanya? Ya, kita perlu konfirmasi gitu ya. Lalu kita exit sub, lalu pakai dim juga ya untuk mendelete from tabel luasnya. Di mana ini query itu di mana ya? Di ID barang ya. Di ID barangnya itu di delete. Lalu di sini kita panggil ID barangnya, lalu ada txt id, jadi gitu ya. Lalu dimnya itu hasilnya itu dieksekusi non query. Data berhasil dihapus, informasi ini untuk tampilan message-nya tadi ya. Kalau misalnya data berhasil dihapus nanti tampilannya seperti ini. Jika data gagal dihapus atau tidak ditemukan kesalahan, nanti tampilannya seperti ini, jadi terjadi kesalahan sama seperti yang tadi ya, error. Nah, lalu di sini yang terakhir saya akan menjelaskan bagian buttonnya ya. Nah, di sini kenapa kita menggunakan enable ya? Nah, enable ini itu kita dapatkan dari sini ya. Nih, dari sini enable. Kita dari enable. Mana? Enable go. Bentar ya, kok nggak ada sih, saya cari dulu ya. Nah, ini enable-nya kan sebelumnya false kan. Nah, ini kita ganti true ya. Itu bagian ininya aja nih, ini terus sama di bagian ini ya, ada tulisannya enable tadi, tinggal diganti true aja. Lalu kita panggil di sini lah. Ini tuh kenapa label 1, label 2, label 3. Nah, di sini itu kan
ID barang ya saya nyebutnya, itu pada bagian sini kan ini labelnya bisa diganti ya teman-teman ya, misal mau diganti ID barang atau apa itu bebas ya, yang penting nanti pemanggilannya sama seperti yang di sini ya. Saya menggunakan label 1, label 2, label 3. Ini yang ini kita menggunakan ini ya, BTN ADD save, BTN save edit delete seperti itu ya. Ini enable itu untuk apa ya? Mari kita run aja, saya jelaskan bagaimana enable-nya. Langsung jalankan ya teman-teman. Di sini ada tombol add, kita pencet ya. Ini itu untuk enable-nya tadi ya, untuk menonaktifkan tombol-tombolnya seperti label dan juga save, edit dan delete-nya seperti ini ya. Untuk list view-nya sama add-nya itu kita tidak menggunakan enable, jadi kita langsung klik aja untuk menampilkan semuanya seperti ini. Lalu ID barangnya ini saya tambah 5, lalu nama barangnya kita kasih nama HP itu, ID-nya jangan 5 karena udah ada 6 ya, 8. Lalu jumlahnya ini kita kasih 12, harganya kita kasih 5.400. Oke, kita save ya. Data berhasil ditambahkan ya. Kita klik seperti ini dan kita edit. Ini harganya saya ubah ya, jadi 8.000. Jumlahnya 12, ini saya ganti ke 7. Ini saya ganti ke laptop. Nah, ID barangnya saya tetap seperti ini ya, jadi laptop 7, 8.000 saya edit. Oke, jadi data berhasil diperbarui. Jadi dari HP ini ke laptop 7, 8.000. Oke, seperti ini. Dan kita delete ya bagian laptopnya ini pada kita klik 2 kali dulu, lalu kita delete ya teman-teman. Oke, saya ingin menghapus datanya. Oke, data sudah berhasil dihapus. Jadi seperti itu cara kerjanya ya teman-teman ya. Terima kasih telah menonton ini teman-teman, terima kasih banyak. Oke, see you next time teman-teman. Oke, terima kasih telah menonton video saya. Sebelumnya saya ingin meminta maaf karena di sini Bluetooth saya itu sedang error, jadi itu lama banget itu. Dan saya juga tidak bisa menge-share melalui WhatsApp video rekaman. Jadi saya rekam manual menggunakan HP. Jadi sebelumnya minta maaf kalau tidak jelas atau bagaimana, karena filenya itu lebih dari 180 MB tidak bisa dikirim dan itu loadingnya lama banget. Saya sudah tunggu sekitar 30 menitan, jadi saya memutuskan untuk merekam pakai HP manual. Sebelumnya terima kasih telah melihat dan maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih.